Papua kembali terbakar, bukan oleh sinar mentari pagi, tapi oleh api pemberontakan yang menyala dari ujung senapan. Sebuah sekolah di distrik Sinak dilalap api, dindingnya ambruk, atapnya runtuh, dan di tengah reruntuhan, buku-buku pelajaran terbakar bersama mimpi anak-anak. Di sisi lain, dua warga sipil yang sedang membangun gereja GKI Immanuel Air Garam ditembak mati oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Egyanus Kogoya. Peluru mereka bukan hanya menembus tubuh, tapi juga mencabik harapan bahwa damai di Papua masih mungkin. Saat 60.000 warga mengungsi dan 2 distrik menjadi kota hantu, TNI akhirnya turun tangan. Tapi ini bukan sekadar operasi biasa. Ini adalah perang diam-diam yang selama ini disangkal. Komando pasukan elit dikirim ke hutan belantara, sniper ditugaskan menembus kabut dan darah, dan satu nama menjadi sasaran utama, Egyanus Kogoya. Di tanah yang dipenuhi trauma dan dendam, satu peluru bisa mengubah sejarah. Dan kali ini tidak ada lagi peringatan. Ini bukan sekadar operasi, ini adalah perburuan terakhir. Langit pagi di distrik Hitadipa, Papua Tengah tak secerah biasanya. Awan hitam menggantung berat, bukan oleh mendung, tapi oleh asap yang membubung dari arah timur. Asap itu berasal dari sekolah tua yang sudah berdiri puluhan tahun di tengah hutan SMA Negeri Hitadipa. Bangunan kayu yang menjadi kebanggaan satu-satunya masyarakat kampung itu kini tinggal bara. Lidah-lidah api menjilat dinding yang menghitam, atap seng meleleh dan berjatuhan, dan buku-buku pelajaran hangus tak bersisa. Dari balik semak-semak, Maria Gesa, seorang guru perempuan asli Papua berusia 29 tahun, menggigil sambil menahan isak. Lengan bajunya berlumur darah. Di pangkuannya, seorang murid perempuan kelas Imblasa, Nela, tergeletak lemas. Peluru menembus betis kanannya saat mereka mencoba kabur ke hutan. Hanya beberapa menit sebelum KKB datang dengan senjata laras panjang. "Bertahan, Nela. Kamu harus kuat," bisik Maria sembari menekan luka itu dengan sobekan sarungnya. Sekeliling mereka senyap. Hanya suara api berderak, sesekali diselingi tawa dan teriakan kasar dari para penyerang, anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang telah berkeliaran sejak 2 pekan terakhir. Mereka datang saat fajar, menghancurkan gerbang sekolah dengan pukulan popor senapan, menendang pintu kelas, dan mengusir siswa-siswi yang tengah bersiap belajar. Seorang siswa, Yohanes, mencoba melawan dengan kayu, tapi langsung ditembak. Mayatnya masih tergeletak di samping tiang bendera, wajahnya tertutup debu dan darah. Maria menahan napas. Ia ingin menjerit, ingin lari, tapi tubuhnya gemetar. Yang bisa ia lakukan hanyalah melindungi Nela dan berdoa dalam diam. Ia bisa mencium aroma hangus dari buku-buku kimia dan biologi yang pernah ia ajarkan, bercampur dengan bau mesiu dan keringat. Dunia kecil yang ia bangun selama bertahun-tahun, kini dibakar dalam satu pagi berdarah. Dari balik pohon, terdengar suara seseorang mendekat. "Bu Maria?" Suara berat itu memanggil pelan. Maria hampir melompat karena kaget, namun kemudian mengenali sosok yang datang merunduk dari semak. Titus, Desis Maria Titus, salah satu warga desa yang juga relawan keamanan, datang dengan wajah penuh debu dan luka lecet di pelipisnya. "Kita harus pergi sekarang." Mereka sudah bergerak ke arah gereja. Mereka menuduh sekolah ini tempat persembunyian, militer, semua yang tinggal bisa dianggap musuh, bisiknya cepat. Maria menelan ludah. Ia memandangi Nela, lalu bangkit dan menggendong sang murid kecil di punggungnya. Berat, tapi Maria tidak punya pilihan lain. Mereka harus menembus hutan dan mencari tempat aman, mungkin ke Nabire, atau paling tidak ke kamp pengungsian di pinggir kali. Mereka bergerak cepat, menyusuri jalur licin yang biasa dilewati anak-anak sekolah saat musim hujan. Di belakang, suara ledakan kecil terdengar. Mungkin dari ruang laboratorium yang menyimpan bahan kimia. Maria menoleh sekali lagi, dan dalam tatapan terakhirnya ke sekolah itu, ia melihat papan nama yang hampir runtuh. "Sekolah adalah rumah kedua kami." Tulisan itu tersisa separuh, sisanya dilahap api. Air mata mengalir di pipinya, bukan hanya karena takut, tapi karena marah.
Ia tahu pembakaran ini bukan sekadar aksi teror. Ini adalah upaya memadamkan harapan generasi muda Papua untuk hidup lebih baik. Dan hari ini mereka hampir berhasil. Maria menguatkan kaki dan terus berjalan. Di belakang mereka, api masih berkobar. Dan jauh di bukit, bayang-bayang bersenjata masih menari di antara pohon. Belum ada TNI, belum ada bala bantuan. Hanya warga sipil dan nyawa yang harus terus bertahan. Di ujung jalur, Titus menunjuk ke atas bukit. Di sana ada sinyal. Kita bisa kirim pesan, minta bantuan. Maria mengangguk. Dengan sisa tenaga, ia mendaki satu langkah demi langkah, membawa Nela dan harapan kecil bahwa mungkin di luar sana ada yang masih peduli pada sekolah yang terbakar ini. Matahari belum tinggi saat kabar mengerikan menyebar cepat dari distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya. Seperti awan badai yang melintas diam-diam, kekacauan tiba-tiba menyerbu sebuah rumah ibadah yang tengah dibangun. Gereja GKI Immanuel Air Garam. Proyek sederhana itu digarap warga lokal dengan tangan mereka sendiri, penuh semangat dan harapan, bukan hanya untuk berdoa, tapi untuk membangun perdamaian. Thomas Wambra dan Yafet Maniagasi, dua pemuda asli Papua, sedang mengaduk semen pagi itu. Mereka tertawa kecil saat memikul kayu-kayu balok yang akan dijadikan rangka atap. Tak ada firasat buruk. Di dekat mereka, beberapa ibu-ibu menyiapkan makanan ringan untuk para pekerja. Di dalam dada semua orang berdetak rasa tenang, gereja ini akan segera berdiri. Namun, hanya dalam beberapa detik, semua berubah menjadi horor. Dua tembakan keras meledak dari balik semak belukar. Peluru pertama menembus dada Yafet, menjatuhkannya seketika ke lantai semen yang belum kering. Thomas menoleh kaget, tapi peluru kedua menghantam kepalanya sebelum ia sempat berteriak. Tubuhnya roboh tepat di ambang pintu gereja, darahnya mengalir perlahan membasahi lantai tempat orang-orang biasanya bersujud. Teriakan panik menggema, ibu-ibu berlarian sambil memeluk anak-anak. Seorang warga sempat melihat sosok bersenjata mengenakan ikat kepala merah hitam lari ke arah barat hutan. Mereka mengenali gaya itu, pasukan dari kelompok Egyanus Kogoya. Tak ada yang berani mengejar, tak ada pula yang bisa menolong. Tubuh Thomas dan Yafet ditinggal tergeletak di antara puing-puing fondasi. Mata mereka kosong menatap langit biru yang tak tahu apa-apa. Beberapa jam kemudian, pasukan distrik datang dengan hati berat. Jenazah kedua korban dibungkus dengan tikar pandan dan dinaikkan ke truk terbuka. Tangisan pecah di sepanjang jalan tanah menuju balai kampung. Seorang ibu, Mama Rosina, memeluk salah satu jasad sambil berkata, "Kau bilang mau bangun rumah Tuhan, sekarang kau tinggal di rumah Tuhan betul-betul." Kematian Thomas dan Yafet menjadi simbol baru penderitaan rakyat Papua. Mereka bukan prajurit, bukan polisi, bukan tentara, hanya rakyat biasa. Tapi darah mereka tumpah seperti musuh perang. Keesokan harinya, video penembakan dan kondisi gereja yang terbengkalai menyebar lewat pesan WhatsApp dan grup Facebook. Media lokal menangkap cerita itu. Dan tak lama kemudian, berita menembus meja-meja kekuasaan di Jakarta. Tapi reaksi pemerintah masih datar, sekadar kutukan, pernyataan simpati, dan janji penyelidikan. Bagi warga Asotipo, janji sudah terlalu banyak, dan gereja tetap belum berdiri. Di pos militer terdekat, Letda Seno Wibowo, perwira muda dari Batalion 753 AVT, menatap foto korban dengan rahang mengeras. Ia baru 2 bulan bertugas di Jayawijaya, tapi sudah mencatat lebih dari 10 serangan terhadap warga sipil. Ia tahu ini bukan perang biasa. Ini teror yang dilanggengkan oleh kelompok yang mengaku berjuang demi kemerdekaan, tapi tak segan membunuh rakyat sendiri. Sudah cukup, gumam Seno. Ia menghubungi atasannya di Nabire dan meminta izin untuk patroli aktif ke arah barat hutan. Mereka pikir bisa sembunyi di balik rakyat. Kita tunjukkan kalau hukum masih hidup di sini. Namun, atasannya hanya memberi perintah. Tunggu perintah pusat. Ini urusan besar. Kita tidak bisa bertindak tanpa koordinasi dengan Jakarta. Seno menutup komunikatornya dengan frustrasi. Sementara Jakarta rapat, warga Papua kembali mengubur anak-anak mereka. Sementara para pejabat berdiskusi, 2 jasad
Dibaringkan berdampingan di rumah duka, hanya diterangi lampu Petromax dan nyanyian pilu. 3 hari setelah penembakan, jenazah Thomas dan Yafet diberangkatkan ke kampung asal keluarga mereka di Jawa Barat. Tidak ada pengawalan, tidak ada karangan bunga dari pejabat tinggi. Hanya peti kayu sederhana dan air mata keluarga yang tak sempat mengucapkan selamat tinggal. Maria Gesa, yang berhasil menyelamatkan muridnya dari pembakaran sekolah, melihat berita itu dari ponsel seorang relawan di pengungsian Nabire. Ia menatap layar lama, wajahnya muram. Bahkan rumah ibadah pun mereka hancurkan, katanya pelan. Dan saat itu juga, dalam diam, Maria bersumpah, kalau dunia menutup mata pada darah di tanah ini, maka ia sendiri akan memastikan dunia membukanya kembali. Entah lewat kata, entah lewat perjuangan, tapi luka Papua harus bersuara. Jam menunjukkan pukul 16.37 WIT. Di dalam ruang gelap yang tersembunyi di salah satu rumah penduduk yang ditinggal pemiliknya di distrik Sinak, sebuah kamera DSLR menyala dengan satu cahaya sorot kuning. Latar belakangnya adalah dinding kayu, penuh coretan, dan di depannya berdiri seorang pria kurus, bermata tajam dan rambut gondrong yang diikat ke belakang. Dialah Egyanus Kogoya, pemimpin kelompok kriminal bersenjata yang sejak lama menjadi buruan aparat. Dengan senapan serbu di tangan, kirinya dan bendera bintang kejora tergantung di belakang, Egyanus menatap lensa kamera seolah dunia sedang duduk menyimaknya. Kami bukan penjahat, kami bukan teroris, kami adalah pejuang. Suaranya keras, menggema dalam ruang sempit itu. Video itu direkam dalam 1 kali ambil, tanpa potongan. Dalam 5 menit yang penuh kemarahan dan ancaman, Egyanus membanggakan aksi-aksi kelompoknya. Membakar sekolah karena dijadikan pos TNI, menembaki proyek gereja karena ada agen negara yang menyamar, dan mengusir warga sipil agar tidak dijadikan tameng manusia oleh tentara Indonesia. Kami tidak takut TNI, kami tidak takut Kopassus. Jika mereka datang, kami akan sambut dengan peluru. Teriaknya, lalu menembakkan 1 peluru ke langit-langit ruangan sebagai penutup. Video itu diunggah melalui jaringan satelit darurat dari daerah pegunungan. Hanya butuh waktu 2 jam hingga video tersebut menyebar ke grup-grup Telegram simpatisan separatis, kemudian ke platform global. Judulnya, Pesan Perang dari Tanah Papua. Di markas Kopassus Sat 81 Gultor di Timika, Mayor, INF, Rangga Sadewa menatap layar laptop dengan wajah tak berubah. Ia menonton video itu untuk ketiga kalinya. Tangannya bergerak lambat, menyalakan rokok sambil menghela napas. Kita sudah lewat titik negosiasi, gumamnya. Mayor Rangga bukan orang baru dalam konflik berdarah. Ia pernah memimpin operasi pembebasan Sandera di Nduga 5 tahun lalu. Kini, saat ia menyaksikan Egyanus semakin brutal dan berani bicara ke publik, ia tahu satu hal. Operasi bersih harus dimulai. Bukan lagi defensif, tapi ofensif, presisi, dan cepat. Rangga menekan tombol radio. Brigade Elang Merah, siap-siap. Sniper 1-4, aktifkan posisi. Kita dapat koordinat kemungkinan besar lokasi markas Egyanus di jalur utara puncak. Siapkan infiltrasi malam ini. Saya mau markas, itu jadi sunyi esok pagi. Siap, Mayor? Jawab suara dari radio. Sementara itu di Nabire, Maria Gesa dan puluhan warga lain menyaksikan video itu dari ponsel relawan. Suasana tenda pengungsian berubah hening. Beberapa anak kecil mulai menangis. Seorang ibu memeluk anaknya erat. Kenapa? Mereka bangga bakar sekolah? Bunuh orang yang lagi kerja bangun gereja? Bisik seorang bapak dengan suara gemetar. Maria menatap layar ponsel itu dengan mata menyala. Di wajah Egyanus, ia melihat wajah kebencian yang begitu percaya bahwa kekerasan adalah satu-satunya bahasa perjuangan. Ini bukan lagi tentang kemerdekaan, katanya pelan. Ini tentang kekuasaan, tentang siapa yang berani menjadi iblis paling besar di hutan ini. Ia bangkit dari tikar, mengambil secarik kertas dan mulai menulis. Sepucuk surat terbuka ditujukan kepada media nasional. Ia tahu, jika negara lambat bergerak, maka suara rakyat harus lebih cepat menyalak. Kalau suara kami tak bisa didengar dari tanah ini, tulisnya, maka biar darah dan abu yang akan bicara. Malam itu, di hutan belantara puncak, 4 tim,
sniper Kopassus merayap dalam sunyi. Langkah mereka nyaris tak terdengar. Mereka menyusuri aliran sungai kecil, mendaki batu karang, menyeberang semak berduri. Setiap anggota mengenakan baju loreng malam, dengan wajah dicat gelap dan senjata terbungkus pelindung kamuflase. Di tangan mereka, bukan hanya peluru, tapi mandat diam-diam dari negara. Temukan, pastikan, dan habisi. Di antara mereka, Sersan II, Ardi Prasetya, sniper termuda di tim Elang Merah, menatap ke kejauhan lewat teropong malam. Ia melihat jejak pergerakan panas dari beberapa tubuh di balik batu besar. Ada aktivitas, tenda, lampu kecil, suara musik samar, lokasi cocok dengan koordinat yang dikirimkan satelit. Ia menekan tombol interkom kecil di lehernya. Target terlihat. Izin menunggu komando. Mayor Rangga menjawab di frekuensi tertutup. Tunggu aba-aba. Waktu eksekusi pukul 03.00. Hari ini kita tutup siaran dari neraka itu selamanya. Pukul 02.53 WIB. Langit Papua masih tertutup kabut tipis. Suara jangkrik dan burung malam mengisi kesunyian di lembah kecil yang tak bernama, tempat markas sementara KKB berdiri. Di balik semak-semak tinggi, 4 siluet bergerak nyaris tanpa suara. Mereka adalah pasukan elit Kopassus dari tim Elang Merah, lengkap dengan senapan laras panjang, teropong malam, dan wajah-wajah tegang penuh fokus. Sersan II Ardi Prasetya membaringkan tubuhnya perlahan, membaur dengan rerumputan basah. Jarak ke tenda musuh, 187 meter. Dalam teropong night vision-nya, ia bisa melihat jelas 2 orang berjaga di sekitar api unggun. Salah satunya tampak memegang AK-47, dan yang satu lagi sedang sibuk merebus air. Mayor Rangga Sadewa memberi komando melalui radio terenkripsi. Eksekusi dimulai pukul 03.00 tepat. Sniper 1 dan 2 targetkan penjaga luar. 3 dan 4 siapkan tembakan perlindungan. Pasukan darat masuk setelah tembakan pertama. Jangan beri mereka waktu bernapas. Di dalam markas KKB yang terbuat dari kayu dan terpal, Egyanus Kogoya tertidur lelap. Sejak merekam video propagandanya 2 hari lalu, ia merasa dunia kembali memperhatikannya. Ia percaya ketakutan adalah senjata utama. Ia lupa bahwa musuh yang tak bicara seringkali adalah yang paling mematikan. Jam di tangan. Ardi berdetik menuju pukul 03.00. Ia menarik napas pelan, mengatur detak jantungnya. Telinganya fokus, matanya tak berkedip. Suwa 59, 58. Suwa 2, 59, 59. Sol 3 Iyao, Inoka. Dor. 2 tembakan nyaris bersamaan memecah keheningan hutan. 2 penjaga langsung tumbang ke tanah. Api unggun masih menyala, tapi tubuh mereka tak bergerak. Panik langsung. Menjalar ke dalam tenda utama. Seorang anggota KKB berlari keluar, hanya untuk disambut peluru tepat di tengkorak oleh sniper ketiga. Tubuhnya terpelanting menabrak tiang bambu. Saat itulah pasukan darat bergerak cepat dari 3 arah. 15 personel Kopassus menyergap dengan formasi silang. Tidak ada teriakan, tidak ada komando keras, hanya langkah cepat, peluru berdesing, dan senyap yang mematikan. Beberapa anggota KKB yang terbangun tak sempat mengangkat senjata. Sebagian berusaha kabur ke belakang bukit, tapi sudah dicegat oleh sniper keempat yang menunggu di posisi tinggi. 3 orang roboh dengan luka tembak di punggung dan kaki. Sisanya memilih tiarap dan mengangkat tangan. Egyanus, yang baru sadar dari tidurnya, menyambar senjatanya dan melompat keluar tenda. Tapi terlambat. Di hadapannya, Mayor Rangga berdiri tegak dengan pistol Glock terarah ke dadanya. "Selamat pagi, Egyanus," ujar Rangga dingin. "Akhir siaranmu." Egyanus meludahi tanah, tapi tak bergerak lebih jauh. 2 prajurit lain langsung membekuknya, memborgol, dan menggiringnya keluar lokasi. Tenda markas diamankan. Peta, dokumen, laptop, dan sisa peralatan komunikasi diamankan sebagai barang bukti. 7 anggota KKB tewas, 4 luka, 3 menyerah hidup-hidup. Tak ada satupun korban dari pihak TNI. Pukul 05.15 WIT. Cahaya fajar pertama menembus celah-celah pepohonan. Asap dari api unggun yang padam masih mengepul tipis. Elang Merah berdiri di sekitar lokasi, menunggu helikopter evakuasi.
dalam sunyi yang baru kembali, kemenangan terasa dingin. Tak ada sorak, tak ada selebrasi. Hanya beban perang yang tak pernah ringan. Sersan Ardi duduk di atas batu besar, membersihkan laras senjatanya dengan tenang. Matanya menatap ke timur. "Kau berhasil, Dik," kata Rangga, menepuk bahunya. "Tembakanmu malam ini menyelamatkan puluhan warga sipil yang bisa saja jadi korban berikutnya." Ardi mengangguk pelan, tapi wajahnya tetap serius. "Pak, markas ini cuma satu dari banyaknya," katanya pelan. "Mereka bisa bikin markas baru lagi. Selama masih ada senjata di tangan orang yang haus darah, kita nggak akan pernah benar-benar aman di sini." Rangga menatap langit sejenak. "Kau benar, tapi setidaknya hari ini kita berhasil menutup satu lubang neraka." Dan dari balik bukit, terdengar deru helikopter TNI mendekat, membawa kabar ke dunia luar bahwa satu babak kegelapan telah ditutup. Tapi perang belum selesai. Pagi baru menyentuh langit Nabire, tapi tenda-tenda biru di lapangan pengungsian sudah ramai oleh tangis anak-anak dan aroma bubur dari dapur umum. Sejak gelombang pengungsian masif dari Intan Jaya dan Puncak, lapangan bekas terminal itu menjadi rumah sementara bagi lebih dari 7.000 jiwa. Dari lansia yang lemah hingga bayi merah yang belum sempat diberi nama, semua bercampur dalam debu dan ketidakpastian. Di antara mereka, Maria Gesa, 27 tahun, mengenakan kain tenun khas Dani di atas celana panjang kumal. Tangannya cekatan membantu ibu-ibu membagi makanan, walau matanya selalu menatap jauh ke utara, ke arah kampung halamannya, yang kini hanya ada dalam ingatan. "Dulu tempat kita sekolah, sekarang tinggal abu," bisik Maria pada seorang remaja bernama Jackie yang duduk memeluk lutut. Anak itu kehilangan adiknya dalam pelarian dari distrik Hitadipa. Ia belum mau bicara sejak malam pertama di camp. Maria sendiri menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika sekolahnya, SMA Hitadipa, dibakar oleh orang-orang bertopeng, membawa senjata dan sorak-sorai kejam. Tak ada aparat, tak ada perlindungan. Yang ada hanya kabur dan kabur, menyusuri hutan, sungai, dan jalan setapak selama 4 hari hingga tiba di Nabire. Pemerintah lokal mencoba melakukan yang terbaik. Tenda dari BPBD didirikan. Bantuan logistik datang dari Jakarta, tapi jumlah pengungsi membengkak terlalu cepat. Kebutuhan terus meningkat. Trauma lebih cepat menyebar daripada selimut atau obat. Seorang relawan LSM Kemanusiaan, David Tobing, mencatat di buku laporannya sambil sesekali menghela napas berat. Tercatat lebih dari 60.000 warga telah mengungsi dari 2 kabupaten. Banyak yang belum terdata. Kami temukan kasus campak, diare, bahkan ada ibu melahirkan tanpa bantuan medis. "Papua sedang berdarah," tulisnya di laporan yang akan dikirim ke pusat. Sementara itu, di markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Tracy di Timika, Mayor Rangga menyerahkan laporan operasi malam itu kepada Kolonel Invenor Sutarto. Di layar monitor besar tergambar data satelit dan peta konflik. Markas KKB yang dipimpin Egyanus berhasil dikuasai. 7 tewas, 3 ditangkap, termasuk Egyanus, lapor Rangga. "Bagus," jawab Kolonel Sutarto, tapi ekspresinya tetap tegang. "Tapi saya yakin ini belum selesai. Ada informasi bahwa kelompok pecahan KKB lain mulai bergerak ke arah selatan. Kalau kita diam, mereka akan balik arah ke Nabire. Pengungsi bisa jadi sasaran teror." Rangga mengepalkan tangan. "Kalau perlu, saya pimpin langsung evakuasi warga yang masih tertinggal di pinggiran Paniai." "Belum. Kau dan pasukanmu butuh istirahat. Operasi berikutnya akan melibatkan Batalion Raider. Kita akan siapkan skema rotasi," kata Kolonel tegas. Rangga tidak menjawab, tapi matanya mengeras. Ia tahu medan Papua tidak hanya butuh strategi, tapi juga kesabaran dan tekad yang tak pernah padam. Di tenda pengungsian, Maria membuka koran bekas yang ia temukan di bawah tikar. Di halaman depan tertulis, "KKB bakar sekolah dan gereja, TNI Kopassus lumpuhkan markas Egyanus." Ia membaca berita itu perlahan, lalu menunjukkan pada Jackie. Bocah itu menatapnya sejenak, lalu berkata, pelan, "Itu orang jahat yang bunuh guru kita?" Maria mengangguk, dan untuk pertama kalinya, Jackie menghela napas panjang. "Kalau begitu, kita bisa pulang?" tanyanya.
Maria tak langsung menjawab. Ia memandangi langit biru di atas tenda, lalu menggenggam tangan Jackie erat. Belum sekarang, tapi satu hari nanti, saat tanah kita sudah tak lagi terbakar dan suara tembakan sudah berhenti. Saat malam turun kembali ke pengungsian, Maria menyalakan lilin kecil di depan tenda. Di sampingnya ada anak-anak menyanyikan lagu rohani, suaranya lirih tapi penuh harapan. Beberapa ibu menangis, bukan karena sedih, tapi karena nyanyian itu adalah satu-satunya hal yang belum dibakar, iman mereka. Di ujung lapangan, relawan menyusun karung-karung beras dan kardus mie instan. Di pojok lain, seorang dokter muda memeriksa bayi yang demam. Di langit, bintang-bintang Papua bersinar terang, menyaksikan ratusan cerita luka, dan satu janji tak terucap, bahwa mereka yang diusir dari tanahnya sendiri akan kembali. Cepat atau lambat, kabut pagi menebal di lereng pegunungan bintang. Di sela-sela pohon damar dan akar menggantung, suara langkah kaki pelan terdengar berdesir, nyaris tak terdengar. Yohanis Tabuni, salah satu komandan lapangan KKB, menggeret kakinya yang terluka, dibantu seorang anak buahnya yang setia. Wajah mereka lusuh, penuh lumpur, dan bercampur darah kering. Egyanus Kogoya telah ditangkap. Berita itu menyebar cepat di hutan-hutan dan desa-desa simpatisan. Tapi perjuangan belum usai bagi Yohanis. Perang ini bukan soal satu nama, desisnya. Ini soal kehormatan. Mereka pikir kita binasa, kita balas. Mereka mendirikan pos sementara di Goa Batu, bekas tambang emas liar yang sudah lama ditinggalkan. Di sanalah ia bertemu dengan dua kelompok KKB lainnya, dari distrik Ilaga dan Mulia. Sekitar 25 orang bersenjata lengkap sudah menunggu perintah. Wajah mereka gelap, bukan karena warna kulit, tapi karena dendam. Pukul gereja, pukul sekolah. Biar dunia tahu Papua terbakar lagi, teriak salah satu dari mereka, Neles Murib, pria muda yang kehilangan kakaknya dalam serangan TNI 2 tahun lalu. Yohanis memejamkan mata, menahan emosi. Ia tahu emosi buta hanya akan memancing kematian. Tapi ia juga tahu, jika mereka tak bergerak cepat, sisa-sisa kekuatan mereka akan hancur satu persatu oleh pasukan khusus. Kita tak bisa sembarang bergerak, katanya tenang. Saya tahu satu lokasi, sekolah dasar di distrik Mbugulo. Sudah ditinggalkan. Tapi tempat itu simbol. Kita bakar itu, kita kirim pesan. Semua mengangguk. Malam itu, rencana pembalasan mulai disusun. Sementara itu, di markas operasi khusus TNI di Wamena, Letkol Investor Hardi Wijaya menerima laporan intelijen bahwa kelompok Yohanis terlihat di sekitar perbatasan Ilaga. Kita tidak bisa tunggu mereka bergerak lebih dulu, tegasnya kepada tim Kopassus. Saya minta sniper terbaik disiapkan. Kita lumpuhkan pimpinan mereka dari jauh. Sisanya kita sikat dari darat. Tim Garuda Hitam, unit baru yang dikerahkan langsung dari Jakarta, menerima perintah. Di antara mereka adalah Prakarama, sniper termuda di satuannya. Ia baru 3 bulan ditugaskan ke Papua, tapi namanya sudah dikenal karena tembakan presisi Sartu Wubun 200 meter di distrik Nduga. Target kita, Yohanis Tabuni, ujar Letkol Hardi sambil menunjukkan foto satelit. Kau tembak, dia dan struktur mereka lumpuh. Sisa pasukan akan tercerai-berai. Rama mengangguk, wajahnya dingin. Di ranselnya, senapan Ceitak M200 telah dibersihkan sempurna. Saya akan pastikan mereka tak sempat menyentuh satu gedung pun lagi, Pak. 3 malam kemudian, di dekat distrik Mbugulo, KKB bergerak dalam senyap. Mereka mendekati sekolah kecil di tengah ladang kosong. Dinding kayu sekolah sudah lapuk, jendela berkarat, dan papan tulis tak lagi ada tulisannya. Tapi bagi warga Papua, tempat itu adalah lambang bahwa anak-anak bisa bermimpi. Yohanis berdiri di depan pintu, membawa botol bensin. Ia mengangkat tangan, memberi aba-aba pembakaran. Jangan! Terdengar suara keras dari semak-semak. Seketika, peluru pertama meluncur. Berat! Menghantam dada kiri Neles Murib, meledakkan tubuhnya ke belakang. Suara peluru kedua menyusul, dan seorang KKB lain roboh menimpa jerigen. Panika! Penyergapan! Teriak seseorang, tapi sudah terlambat.
tim Kopassus menyapu dari dua arah. Senapan mesin meraung. Granat kejut dilempar ke tengah, membuat pendengaran mereka terganggu. Yohanis mencoba lari ke arah sungai, tapi tak sempat. Dari jarak 300 meter di balik pohon beringin, Prakarama membidik dengan tenang. Napas ditahan. Dor tembakan itu menembus lutut kiri Yohanis. Ia roboh, berteriak kesakitan. "Ambil dia hidup-hidup," perintah Ledda Johan, komandan regu. Dua prajurit segera mengamankan tubuh Yohanis yang menggeliat, wajahnya tertutup darah dan tanah. Pagi menjelang dengan sunyi. Asap dari sekolah yang sempat disiram bensin masih mengepul, tapi api tak sempat menyala. Buku-buku anak-anak masih utuh. Kursi kayu tetap berdiri. Di hadapan sekolah itu, Letkol Hardi berdiri sambil melihat foto anak-anak pengungsi yang tertinggal di kamp. Ia menghela napas. Setidaknya hari ini, mimpi mereka belum hangus. Prakarama menyandarkan tubuh ke truk militer, membersihkan laras senjatanya. "Apa kita menang, Pak?" tanyanya pelan. Letkol Hardi tersenyum tipis. "Di sini, Rama, menang itu kalau satu anak Papua bisa sekolah lagi dan pulang tanpa takut ditembak." Rama mengangguk. Di kejauhan, matahari menembus kabut. Perang belum usai, tapi hari ini satu serpihan Papua berhasil diselamatkan. Kabut pagi masih menyelimuti lembah Lawrence, membalut sungai-sungai kecil yang mengalir dari gunung dan hutan, menyatu menjadi satu aliran besar bernama Sungai Lawrence. Airnya tampak tenang, tapi hari itu ketenangan sungai dirusak oleh percikan, darah dan arus pelarian. 3 anggota KKB yang berhasil lolos dari penyergapan di distrik Mbugulo kini menyusuri bantaran sungai. Di antara mereka adalah Simpson Murib, adik dari Neles Murib yang tewas ditembak sniper. Simpson masih berusia 19 tahun, wajahnya muda, tapi matanya sudah menua karena dendam. "Kita harus cari tempat aman, TNI akan kejar terus," ucap Titus Wonda, yang tertua dari mereka. Namun Simpson menggeleng keras. "Tidak, kakak saya mati. Yohanis ditangkap. Apa kau mau menyerah begitu saja?" Titus menepuk pundaknya. "Kita bukan menyerah, kita cari waktu. Senjata kita tinggal 2. Peluru pun hanya sisa belasan. Ini bukan waktu balas dendam. Ini waktu bertahan." Mereka pun menyeberangi sungai Lawrence yang deras, menapaki bebatuan licin dengan tubuh lelah dan luka tembak yang mulai membusuk. Di sisi lain hutan, di kejauhan, suara helikopter TNI mulai terdengar. Mereka tahu waktu mereka semakin sempit. Di pos operasi lapangan di Timika, Letkol Hardi duduk di depan layar laptop yang menampilkan citra drone terbaru. Citra itu menunjukkan pergerakan 3 titik panas yang diduga sisa pasukan KKB yang kabur menuju hulu sungai Lawrence. "Masih hidup 3 orang, ujarnya sambil menunjuk layar. "Dan kita tahu siapa mereka. Salah satunya Simpson Murib. Kita tidak boleh biarkan dia jadi pemimpin baru dan memicu gerakan balasan." Di sampingnya, Rama membersihkan senjatanya tanpa banyak bicara. Di benaknya, wajah Neles Murib yang ia tembak masih terpatri. Itu bukan karena penyesalan, tapi karena pemahaman mendalam. Setiap peluru bukan hanya mengakhiri nyawa, tapi mewariskan dendam jika tak dibarengi harapan. Letkol Hardi berdiri. "Operasi akan kita lanjutkan, tapi kali ini kita tak cuma pakai peluru. Kita bawa satuan psikolog dan satgas pendekatan sosial. Kita patahkan gerakan ini bukan dengan darah saja, tapi dengan dialog. Tapi Simpson, dia harus ditangkap hidup-hidup." Sementara itu, di tepi sungai Lawrence, Simpson mulai menunjukkan gejala infeksi. Luka tembak di lengannya membiru dan berbau. Ia menggigil, tak bisa makan, dan hanya minum dari air sungai. Titus tahu, Simpson tidak akan bertahan lama. "Kau butuh perban, obat. Kalau kita terus lari, kau akan mati sebelum bisa membalas dendam," katanya lirih. Namun Simpson, dengan mata merah dan tubuh gemetar, tetap bersikeras. "Kalau aku mati sebagai pejuang. Biar darahku menyatu dengan tanah ini." Saat itulah suara kaki terdengar dari balik semak. 3 tentara Kopassus muncul perlahan, mengangkat senjata, tapi tak menembak. Di belakang mereka, muncul seorang pria berambut cepak mengenakan rompi medis dan membawa kotak P3K. "Kapten Chandra, dari tim psikologi TNI. Kami tak datang untuk membunuhmu.
katanya tenang. Kami tahu kau kehilangan kakakmu, tapi kau tidak perlu kehilangan hidupmu juga. Serahkan dirimu, biar kami obati, biar kamu bisa pulang. Simpson menatap penuh curiga. Tangannya menggenggam pistol tua, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk mengangkatnya. Titus memeluk bahunya. Cukup sudah, anak muda, bisik Titus. Tangis pecah dari mata Simpson. Ia menjatuhkan pistolnya dan berlutut. Tentara mendekat, menurunkan senjata. Kapten Chandra memeriksa lukanya, lalu memberi isyarat. Kita bawa ke pos medis, segera. Malam itu, di pos TNI di Lembah Lawrence, Simpson tidur di ranjang lipat, infus di tangannya. Napas mulai teratur. Di seberang tenda, Prakarama duduk sambil membersihkan senjata. Letkol Hardy menghampiri. Luka parah? Sudah diatasi, jawab Kapten Chandra. Yang parah bukan lukanya, tapi hatinya. Anak ini terlalu muda untuk menanggung dendam sebesar itu. Letkol Hardy memandangi tubuh kurus itu. Besok kita akan temui tokoh gereja dan kepala suku dari kampung Simpson. Kita pulangkan dia dengan martabat, bukan sebagai tawanan, tapi anak hilang yang kembali. Rama menatap langit malam. Di atas tenda, bintang-bintang menggantung damai. Ia tahu perang belum benar-benar usai. Tapi mungkin malam ini satu peluru berhasil dihindari. Satu dendam tak jadi diwariskan. Dan satu sungai yang semula dicemari darah, kini mengalirkan kesempatan kedua. Kabut subuh belum sepenuhnya mengangkat selimutnya dari dataran tinggi Ilaga. Namun bayangan pasukan TNI sudah mulai bergerak menyusuri lembah-lembah sunyi. Hari itu, mereka bukan sekadar patroli. Hari itu adalah permulaan dari operasi paling senyap yang pernah dirancang di bawah Komando Operasi Khusus Papua. Letkol Infinor Hardy Wijaya memandang peta topografi yang terhampar di atas meja lipat. Di sekelilingnya, personel Kopassus, intelijen, dan pasukan rider berdiri tegang. Di tengah titik merah kecil pada peta, tertera lokasi, Batu Merah, Kamp KKB terakhir. Kita tahu tempat ini bukan sekadar tempat persembunyian, ujar Letkol Hardy. Ini tempat mereka menyimpan sisa senjata berat, markas pelatihan, dan pusat propaganda mereka. Kita harus lumpuhkan tanpa korban warga sipil. Seorang prajurit muda, Pratu Irfan, menatap Letkol Hardy sambil menahan napas. Pak, informasi terakhir valid? Valid. Simpson Murib membocorkan lokasinya. Ia tidak ingin adik-adik kampungnya tumbuh dengan senjata di tangan. Sekarang, giliran kita lunasi bagian kita. Operasi diberi nama Sandi. Operasi Sapu Senyap. Di balik semak belukar hutan Ilaga, tim penyusup mulai menyusuri medan. Di antara mereka, Prakarama, sniper muda yang kini menjadi ujung tombak misi pembuka. Rama dan 2 penembak runduk lainnya telah berada di pos pengamatan selama 13 jam tanpa bergerak. Mereka sudah menghafal ritme penjagaan Kamp Batu Merah. 3 orang bersenjata berdiri berjaga di gerbang, sementara 2 lainnya berada di menara pandang bambu. Di tengah kamp, tenda biru besar menyimpan peti-peti kayu, dugaan kuat tempat senjata, dan amunisi disimpan. Rama mendengar suara pelan di earphone-nya. Target valid, tunggu aba-aba, 5, 4, 3, door. Tembakan pertama. Rama memecah sunyi, menghantam penjaga di menara. Hampir bersamaan, 2 sniper lain menembak penjaga di sisi gerbang. Tubuh mereka tumbang tanpa sempat memberi alarm. Dari sisi lain, pasukan darat bergerak cepat. Dalam hitungan detik, 3 regu raider menyerbu masuk ke kamp. Mereka melempar granat kejut, membutakan dan memekakkan telinga para anggota KKB yang tengah tidur atau berjaga seadanya. Di dalam tenda besar, seorang lelaki tua berjanggut, Jackson Yikwa, sisa komandan senior KKB, berusaha kabur melalui lubang belakang. Namun 2 personel Kopassus sudah mengepung dari belakang. Ia ditangkap hidup-hidup, tanpa luka, tapi dengan wajah penuh kekalahan. Beberapa jam setelah kamp dikuasai, matahari mulai naik, menyinari area Batu Merah yang kini berubah menjadi zona aman. Di antara tumpukan karung dan jeriken, TNI menemukan senjata laras panjang, mortir rakitan, serta dokumen propaganda. Foto-foto anak kecil yang dilatih memegang senapan,
tulisan pembakar semangat, dan peta-peta sasaran serangan ke depan. Letkol Hardy berdiri di tengah-tengah tenda yang sekarang kosong. Ia memungut sebuah buku gambar anak-anak. Di salah satu halamannya tergambar seorang pria bertopeng sedang menembak helikopter. Anak-anak harus menggambar burung, bukan ini, gumamnya pelan. Di sisi luar, Prakarama duduk di atas peti amunisi sambil meminum air mineral. Letda Johan menghampirinya, menepuk pundaknya. Bagus, kamu tenang banget di posisi tadi. Rama mengangguk. Saya pikir, saya nggak lagi menembak musuh, tapi menghentikan lingkaran setan. Lingkaran setan? Dendam, mati, balas dendam. Anak kecil lihat orang tuanya mati, lalu tumbuh pegang senjata. Kita datang, mereka lawan, lagi. Dan terus begitu. Kalau kita nggak putus hari ini, mereka akan terus lahir. Letda Johan terdiam. Kata-kata Rama mengendap dalam benaknya. Sore menjelang. Operasi selesai. 18 anggota KKB ditangkap hidup-hidup. 4 tewas di tempat. Tak ada satupun korban dari pihak TNI atau warga sipil. Kamp Batu Merah, pusat konflik kecil itu, kini tinggal puing dan tanah lapang. Di kejauhan, suara azan dan lonceng, gereja terdengar bersahutan dari desa yang mulai pulih. Warga-warga yang tadinya mengungsi perlahan kembali, dipandu oleh relawan dan tim TNI. Letkol Hardy berbicara kepada radio komunikasi. Lapor pusat, Batu Merah netral, operasi selesai, tidak ada korban warga. Sebuah suara menjawab dari seberang. Salam hormat Kolonel. Hari ini Anda menyelamatkan generasi Papua berikutnya. Letkol Hardy menutup komunikator. Ia tahu perang belum sepenuhnya usai. Tapi hari itu, satu markas hancur. Satu akar dendam dicabut. Dan satu janji lahir. Bahwa Papua bukan hanya tanah perang, tapi tanah harapan. Namanya Mareta Wanimbo, seorang guru sekolah dasar di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Perempuan berusia 32 tahun itu sudah mengajar sejak usianya 18, berbekal tekad yang diwariskan almarhum ayahnya. Kalau bukan kita yang ajar mereka, siapa lagi? Namun semua berubah 3 bulan lalu, saat malam buta datang berselimut api dan letusan senjata. Sekolah yang ia rawat penuh cinta, tempat anak-anak belajar mengeja, menggambar, dan menyanyi lagu-lagu damai, dibakar habis oleh KKB yang marah karena aparat keamanan membuka posko tidak jauh dari sana. Mareta kala itu menyelamatkan 2 anak perempuan dari dalam asrama kecil, tapi 6 lainnya hilang, entah lari, entah tertembak. Malam itu, hidup Mareta ikut terbakar. Hari ini, Mareta kembali menjejakkan kaki ke reruntuhan sekolahnya. Gedung utama tinggal kerangka kayu hangus, papan tulisnya pecah terbakar, dan halaman luas yang dulu tempat anak-anak bermain kini ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Namun, Mareta tidak sendiri. Di belakangnya, pasukan TNI bersama tim relawan pendidikan dan trauma healing mengiringinya. Mereka membawa perlengkapan darurat, papan tulis portabel, buku-buku bacaan baru, mainan edukatif, serta bendera merah putih yang kusam tapi berkibar kuat di antara puing. "Apakah kau yakin mau kembali mengajar di sini?" tanya Kapten Chandra, yang mendampinginya sejak masa pengungsian. Mareta mengangguk. "Kalau saya tidak kembali, sekolah ini akan benar-benar mati, dan anak-anak kami akan belajar dari hutan dan peluru, bukan buku dan pensil." Ia melangkah ke tengah halaman, membuka ransel kecilnya, dan mengeluarkan lonceng tua. Lonceng itu dulu ia pakai setiap pagi, membangunkan anak-anak yang tinggal di asrama agar bersiap ke kelas. Kring! Dentang kecil itu terdengar nyaring di tengah sunyi. Beberapa warga yang mulai kembali ke kampung berhenti. Anak-anak berlari kecil, mengintip dari balik pohon. Di antara mereka, Jenny, siswi kelas 4 yang pernah ia selamatkan, muncul memeluk Mareta erat. Ibu kembali?" Mareta membalas pelukan itu, menahan tangis yang nyaris pecah. Sementara di kejauhan, Letkol Hardy mengawasi dari tenda logistik. Ia melihat anak-anak mulai berdatangan, duduk bersila di atas tikar yang digelar Mareta. Tak ada bangku, tak ada papan tulis permanen.
Tapi ada senyum, ada suara tertawa kecil, ada nyanyian. Mareta membuat lebih banyak perubahan dari kita, semua, gumamnya pelan. Prakarama yang berdiri di sampingnya ikut memperhatikan. Mereka tidak butuh perang, mereka butuh orang seperti dia. Letkol Hardy tersenyum tipis. Makanya kita jaga dia. Pastikan Mareta bisa mengajar tanpa takut. Biarkan ilmu tumbuh, bukan dendam. Malam harinya, Mareta duduk di dalam tenda kecil di pinggir sekolah. Ia menulis nama-nama anak yang hadir hari itu di sebuah buku catatan. Ada 24 murid. 6 nama tak ia tulis tapi tetap ada di hatinya. Tiba-tiba suara langkah mendekat. Jenny dan 3 teman kecil datang membawa makanan dari rumah mereka, ubi rebus dan daun singkong. Buat ibu guru, kata Jenny malu-malu. Mareta mengusap kepala mereka, lalu mempersilakan duduk. Mereka makan bersama dalam gelap yang hanya diterangi lampu tenda. Di luar, suara jangkrik dan angin malam mengisi langit Papua yang tak pernah benar-benar tenang. Namun malam itu berbeda. Karena di satu sudut tanah yang terbakar, lahir kembali harapan. Bukan dari senjata, bukan dari operasi militer, tapi dari seorang perempuan yang memilih kembali ke puing-puing demi satu hal sederhana, mengajar. Dan mungkin itulah senjata paling ampuh dalam perang ini. Udara dingin menusuk kulit, bahkan bagi prajurit sekuat Letda Johan. Mereka kini berada di dataran tinggi Puncak Jaya, wilayah yang jarang dijamah karena cuaca ekstrim dan medannya yang kejam. Namun laporan dari intelijen Kodam menunjukkan bahwa sebuah jalur distribusi senjata ke KKB ditemukan berujung di sini, di balik bukit bersalju yang orang kampung sebut sebagai Bukit Salju Tertutup Arwah. Kalau bukan karena laporan pengintaian drone, saya nggak akan percaya mereka sampai bikin gudang senjata di tempat begini, gumam Johan, mengusap uap dari napasnya. Letkol Hardy menjawab tenang. Karena tempat seperti ini dianggap tak terjangkau, tapi mereka lupa satu hal. Kita bukan datang untuk patroli, kita datang untuk menghancurkan jaringan mereka. Tim TNI malam itu dibagi dalam 3 regu. Misi mereka adalah mengendus, menyusup, dan merebut titik-titik distribusi senjata KKB yang diduga berasal dari luar negeri, diselundupkan lewat jalur pelabuhan kecil di pesisir, lalu dibawa naik menggunakan ransel hingga ke perbukitan salju. Intel dari tawanan sebelumnya, seorang kurir lokal bernama Makiat, menyebutkan bahwa gudang tersembunyi itu dikamuflasekan sebagai gubuk penggembala, dijaga oleh 2 orang anggota. KKB senior yang dikenal kejam, Neles Kobak dan Jeffrey Tabuni. Malam itu kabut turun perlahan. Tim penyerbu bergerak tanpa suara, menyusuri celah di antara bebatuan dan semak rendah. Di kejauhan, cahaya redup dari lampu minyak menandakan adanya aktivitas. Gubuk itu tampak kecil dan reot, tapi Letda Johan tahu, justru disitulah biasanya bahaya besar bersembunyi. Mereka merayap mendekat. Johan memberikan kode, 3 jari, 3 detik sebelum granat kejut dilemparkan. 3, 2, 1. Blar! Ledakan sunyi, tapi cukup membuyarkan fokus penjaga. Tim langsung menyergap. Tembakan pendek terdengar. 2 anggota KKB tewas di tempat. Tapi saat pintu belakang gubuk didobrak, yang mereka temukan membuat seluruh tim terdiam. Di dalam tergeletak peti-peti besar dengan tulisan Hibah Peralatan Pertanian, NGO Global Aid. Namun ketika dibuka, isinya bukan cangkul atau pupuk, melainkan senapan laras panjang M16, peluru, dan bahkan scope thermal night vision. Peralatan yang hanya bisa dimiliki dengan sokongan dana besar dari luar. Letkol Hardy yang segera menyusul ke lokasi mengepal tangannya. Jadi ini dia, penyamarannya. Bantu kemanusiaan katanya, tapi isinya senjata. Ia memeriksa dokumen yang ditemukan di dalam gubuk. Di antara tumpukan kertas dan label palsu, ada 1 surat jalan yang mencantumkan nama pengirim. PT Aramco Logistics, Jayapura. Ini bukan sekadar operasi lapangan, ini jalur korup dan berdarah, ucapnya pelan. Keesokan harinya, Letkol Hardy mengadakan briefing darurat. Semua data diamankan, lalu dikirim melalui saluran rahasia ke Mabes TNI.
Namun lebih dari itu, ia memberi perintah yang tegas. Kita tidak hanya membongkar markas KKB, kita sekarang membongkar penyedia senjata mereka. Mulai dari sini, kita perangi juga orang-orang berdasi di balik meja yang menyulut perang dari Jakarta hingga luar negeri. Tim khusus kemudian dikirim ke Jayapura untuk menyelidiki kantor fiktif PT Aramco Logistics. Di saat bersamaan, tim lainnya menelusuri jejak transaksi uang yang mengalir dari lembaga bantuan asing ke rekening-rekening siluman. Operasi ini resmi berubah menjadi operasi berskala nasional. Operasi hitam putih karena melibatkan zona abu-abu antara kemanusiaan dan kekejaman. Sementara itu, Prakarama duduk di atas batu besar di pinggir tebing salju. Ia memandangi langit Papua yang berkilau bintang. Letda Johan menghampirinya. "Masih belum tidur?" Rama menggeleng. "Saya cuma mikir, Pak, seberapa jauh sebenarnya mereka mau hancurkan tanah ini?" Johan ikut duduk. Kadang bukan cuma mereka, tapi juga orang-orang yang merasa tanah ini bisa dijual, ditukar, dirampas, lalu ditinggal begitu saja. Rama memandang jauh ke bawah lembah. "Kalau kita berhenti, siapa lagi yang lawan mereka?" Letda Johan menepuk bahunya. "Karena itu kita ada di sini. Karena kita bukan cuma tentara, kita penjaga nyawa." Pagi harinya, helikopter TNI datang menjemput tim. Di bawah kabut tipis, jejak sepatu mereka tertinggal di salju. Tapi lebih dari itu, malam itu mereka telah meninggalkan tanda bahwa perang ini tak lagi hanya tentang peluru dan senjata, tapi tentang membongkar kegelapan di balik topeng kemanusiaan. Dan Bukit Salju kini menjadi saksi bisu bahwa kebohongan, sekecil apapun, akan selalu terungkap oleh cahaya kebenaran yang datang dari atas langit Papua. Langit pagi di distrik Hitadipa baru saja berwarna jingga ketika letusan senapan memecah keheningan. Dentuman beruntun menggemakan bukit dan lembah, menggetarkan tanah yang masih basah sisa embun malam. Pos keamanan TNI di tepi desa diserang, bukan oleh beberapa gerilyawan, tapi oleh puluhan anggota KKB yang bergerak cepat, terkoordinasi, dan membawa senjata berat. "Semua ke posisi, kontak senjata dari arah utara," teriak Letda Johan, yang langsung menyambar senjatanya dan meloncat ke parit pertahanan. Serangan ini datang hanya 2 malam setelah tim TNI berhasil membongkar gudang senjata di Bukit Salju. Dan kini, KKB membalas dengan amarah penuh. Mereka menyerbu bukan sekadar pos, tetapi mencoba merebut kembali simbol kehadiran negara. "Target mereka bukan cuma kita. Mereka mau bakar semua yang kita bangun di sini," kata Letkol Hardi dari dalam tenda komando sambil memantau peta digital. "Pastikan Maretha dan warga diungsikan sekarang juga." Di sudut camp, Maretha Wanimbo tengah membantu anak-anak bersembunyi di bawah bangunan sekolah darurat. Beberapa relawan trauma healing histeris melihat asap hitam membumbung dari ladang. Teriakan dan tangis bercampur dengan bunyi letusan. "Jangan panik, semua turun ke jalur evakuasi. 1 baris," seru Maretha, menggandeng 2 anak kecil dan mendorong mereka masuk ke lorong perlindungan di balik batu besar. Salah satu anak, Jenny, menolak pergi. "Ibu guru ikut ya?" Maretha menatapnya, lalu berlutut. "Ibu harus bantu teman-teman lain dulu. Jenny pergi duluan, nanti kita ketemu di bawah bukit." Air mata menetes dari mata gadis kecil itu. Ia memeluk Maretha erat, lalu lari mengikuti barisan pengungsi yang dikawal 2 prajurit bersenjata. Di garis depan, Prakarama dan 2 rekan dari Kopassus berlindung di balik rimbunan semak. Di depan mereka, sekelompok penyerang tampak maju sambil menembakkan RPG ke arah pos logistik. Sebuah tenda terbakar hebat, meledak dengan suara nyaring. Tanah berguncang. "Pak, mereka mau keliling dari barat," ujar Rama lewat radio. "Terima, laksanakan manuver silang. Tahan posisi sampai saya beri aba-aba," jawab Letda Johan. Rama mengambil nafas dalam, lalu bergerak. Dengan senapan terangkat dan naluri tempur tajam, ia melesat di antara bayangan pohon. Sekali menekan pelatuk, 1 penyerang jatuh. 2 lainnya panik dan lari ke arah terbuka. Kesempatan itu tak disia-siakan. Sniper 3, tembak. Dari atas bukit, Sertu Zulfikar, penembak jitu satuan elit, menarik pelatuknya. Tuk, 1 jatuh. Lalu yang lain menyusul. Dalam waktu 7 menit, laju serangan melambat.
Tapi belum usai. Tiba-tiba ledakan besar terdengar dari arah dapur umum. Asap hitam mengepul. Letkol Hardy yang baru keluar dari pos utama hampir terlempar. Mereka kirim granat mortir. Sial, mereka bawa senjata berat dari bukit belakang. Johan mengumpat. Ini bukan sekadar serangan balas dendam. Ini upaya pendudukan. Namun pasukan TNI tak gentar. Dengan cepat, mereka membagi 2 regu cadangan menjadi sayap kanan dan kiri. Di bawah hujan peluru, mereka menyerbu balik dari arah barat. Bentrok terjadi habis-habisan. Batu, kayu, dan tanah menjadi medan berdarah. Letkol Hardy sendiri memimpin penyerbuan ke titik tertinggi, tempat mortir KKB ditempatkan. Dengan granat asap dan perisai, tim berhasil mendekat. 3 anggota KKB yang menjaga posisi itu dibuat tak berkutik oleh granat kejut. 2 ditangkap hidup-hidup. Menjelang siang, bunyi senjata mulai reda. Mayat-mayat KKB bertebaran di pinggir ladang, tertutup lumpur dan darah. Sisanya melarikan diri ke dalam hutan, membawa luka dan kemarahan yang belum habis. Tapi kali ini mereka gagal. Pos tetap berdiri, sekolah darurat tetap ada. Bendera merah putih masih berkibar, meski terbakar sebagian di ujungnya. Letkol Hardy menatap ke langit. Hari ini, mereka coba padamkan cahaya. Tapi lihat, Papua masih terang. Di malam hari, Mareta kembali ke tenda pengungsian. Ia duduk di antara anak-anak yang selamat, membacakan dongeng dalam suara pelan. Tangan kirinya bergetar, bekas luka terkena serpihan, namun matanya tetap tenang. "Besok kita belajar lagi?" tanya Jenny. Mareta tersenyum. "Tentu, karena tak ada peluru yang bisa membunuh ilmu." Dan malam itu, di tengah luka dan duka, satu hal tetap hidup: harapan. Kabut pagi masih menggantung tebal di atas lembah Mambramo saat belasan anggota TNI menyusup ke jantung hutan. Bunyi helikopter pendarat yang mengantar mereka sudah lenyap di kejauhan, digantikan oleh suara alam, desiran angin, cuitan burung, dan sesuatu yang jauh lebih mematikan. Jejak pelarian KKB. Letkol Hardy berjalan paling depan, ditemani Leda Johan, sniper Sertu Zulfikar, dan 6 anggota Kopassus terbaik dari tim Alpha. Mereka bergerak ke arah barat laut. "Jejak ini baru 2 jam," bisik Johan, menunduk memeriksa tanah. "Ada bekas darah. Seseorang dari mereka luka parah." Hardy mengangguk. "Kalau Egyanus masih hidup, dia akan bertahan di tempat keramat mereka. Kita selesaikan ini sekarang." Sementara itu, di balik lereng berbatu yang dikelilingi pepohonan tinggi, Egyanus Kogoya dan sisa anak buahnya bersembunyi di gua sempit yang biasa digunakan saat ritual adat. Tubuhnya penuh luka tembak, pelipisnya terbalut kain kotor, dan napasnya mulai berat. Tapi semangatnya masih menyala, menyisakan bara amarah. "Mereka sudah masuk hutan," lapor salah satu anggotanya. "Mereka bawa anjing pelacak dan drone." Egyanus menyeringai. "Kalau mereka berani sampai sini, berarti mereka siap mati juga. Jangan takut, kita bertarung sampai darah terakhir." Tim TNI tiba di perimeter luar gua pada pukul 10.47 pagi. Di sekeliling, jerat dan ranjau sederhana sudah dipasang KKB. 2 anggota Kopassus terkena pecahan saat menjinakkan alat ledak rakitan. Namun pergerakan tetap dilanjutkan. Zulfikar naik ke batu tinggi, membidik dengan sniper thermal. Target terdeteksi. 3 orang berjaga, 2 lainnya mendekam di dalam. Ada 1 dengan suhu tubuh sangat tinggi, kemungkinan luka infeksi berat. "Itu Egyanus," gumam Johan Dog. Letkol Hardy mengambil radio. "Unit 2, kepung dari selatan. Unit 3, siapkan mortir asap. Kita habisi ini dalam 20 menit. Pukul 11.03, operasi dimulai." Asap putih menutupi pandangan. Tim Alpha bergerak cepat, menyergap dari 2 arah. Peluru menghujani gua. Teriakan dan balasan tembakan membelah kesunyian. 2 anggota KKB tewas di tempat, 1 lagi menyerah. Egyanus berusaha lari terseret oleh anak buahnya, tapi lututnya roboh. Darah mengalir dari kakinya yang tertembus, timah panas malam sebelumnya. Johan dan Hardy menerobos masuk. "Jangan tembak!" teriak Johan. Tangkap hidup-hidup. Namun Egyanus dengan sisa tenaganya mengangkat pistol dan menodong ke arah Mareta.
yang baru saja datang dengan tim logistik untuk mendampingi pengungsi yang tertinggal. Semuanya bergerak cepat. Dor, satu tembakan. Egyanus ambruk, sertu Zulfikar menurunkan senjatanya perlahan. Dia nyaris membunuh ibu guru. Mareta berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Itu, dia pemimpin mereka? Letkol Hardy mendekat. Ya, dan sekarang, perang ini selesai. Seminggu kemudian, distrik Hitadipa kembali tenang. Bendera merah putih berkibar penuh di sekolah darurat yang sempat hampir hancur. Anak-anak mulai belajar lagi. Warga membangun kembali rumah, pelan-pelan, dengan trauma yang belum sepenuhnya sembuh, namun diselimuti rasa aman yang perlahan tumbuh. Letda Johan duduk di samping Mareta, memandang anak-anak bernyanyi. Kau tahu, ucap Mareta lirih, aku pernah berpikir menyerah. Tapi ketika kulihat anak-anak ini tetap mau datang ke sekolah, aku malu sendiri. Johan tersenyum. Kami yang seharusnya berterima kasih, karena guru seperti ibulah alasan kami rela mati. Dari kejauhan, suara helikopter terdengar lagi. Tapi kali ini bukan untuk perang, melainkan membawa logistik pembangunan, semen, papan, buku, alat kesehatan. Semuanya dibawa dari kota, dari negara yang kini benar-benar hadir. Bukan hanya dalam spanduk, tapi lewat tindakan nyata. Letkol Hardy berdiri di atas panggung sederhana di tengah kampung. Ia memberi salam hormat ke warga yang hadir. Operasi ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah janji bahwa negara tidak akan lagi membiarkan rakyat Papua berdarah sendirian. Kita akan jaga kalian, kita bangun bersama. Tepuk tangan terdengar, tangis haru pecah. Dan di antara mereka, Mareta tersenyum sambil menggenggam tangan Jenny kecil yang kembali berani bermimpi. Di langit Papua yang biru, burung cendrawasih terbang rendah, seolah menyaksikan bahwa tanahnya mulai tenang. Untuk kali pertama setelah bertahun-tahun perang, harapan kembali tumbuh. Dan novel ini ditutup bukan dengan letusan senjata, melainkan tawa anak-anak yang menyebut satu kata, damai.